kuisis dan saya kirim melalui WA paguyuban orang tua, ternyata anak-anak itu bisa merefleksi pelajaran yang telah diberikan. Itu sesuai zaman mereka, dengan memberikan kuisis mereka bermain sambil belajar. Itu untuk sesuai dengan zamannya, karena sekarang memang zamannya teknologi yang sangat pesat. Seorang guru menurut saya ya ini sangat masuk sekali pendapat Ki Hajar Dewantara itu mementingkan kodrat zaman itu sangat masuk sekali, karena memang perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh sekali terhadap perubahan-perubahan sosial dan lain sebagainya. Terus relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran sebagai pendidik. Yang pertama harus mengutamakan kebutuhan anak. Jadi pendidikan itu harus berpusat pada peserta didik. Tahu apa kebutuhan anak, terus minat, potensi anak masing-masing itu harus seorang pendidik itu harus mengetahui. Terus memberikan ruang untuk ekspresi, jadi tidak membatasi ekspresi anak dalam mengembangkan kreativitas mereka. Tapi dengan syarat tetap mengawasi. Dalam anak-anak itu memang perlu seorang pendidik itu memberikan ruang terhadap anak untuk berekspresi, bereksplorasi dan mengembangkan kreativitasnya. Itu harus memberikan ruang seperti itu sebagai seorang pendidik. Terus yang ketiga, mendukung pembelajaran mandiri. Jadi mendorong anak untuk belajar secara mandiri, mencari tahu. Sekarang sudah mulai sekarang ilmu itu mudah diakses. Ya, bagaimana cara berselancar di internet dan lain sebagainya, mencari referensi. Kebetulan di kelas 6 itu sudah mulai saya ajarkan cara mencari referensi dari berbagai pendapat para ahli untuk mengetahui tingkat literasinya seperti apa, membandingkan pendapat-pendapat yang berbeda. Dan memang siswa itu tidak 100% bisa, tapi harus dicoba. Karena ilmu itu mudah sekarang diakses melalui internet dan sebagainya. Terus guru yang keempat itu menjadi fasilitator. Jadi pendidik berperan sebagai fasilitator yang mendukung proses belajar anak dengan menyediakan sumber daya, lingkungan yang kondusif dan bimbingan yang diperlukan. Jadi guru itu tidak hanya memberikan ilmu, tapi juga memfasilitasi peserta didik dalam proses belajarnya, yang menyediakan sumber daya, menyediakan membentuk lingkungan yang kondusif, yang sesuai dengan karakter anak dan juga sesuai dengan lingkungan mereka. Demikian pemikiran ini dari pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, sportif, dan adaptif terhadap kebutuhan serta potensi unik dari setiap peserta didik. Jadi sekian dari saya, mungkin ada tanggapan atau memang ada yang lebih baik lagi atau memang kurang ya dari saya. Tahu pasti kurang, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Mungkin dari teman-teman bisa menyempurnakan dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Luar biasa.
Luar biasa Luar Pak biasa. Abdul Latif, lengkap sekali pemahamannya ya. Dari poin per poin ya. Katanya beliau sudah mengakses pertanyaan pemantiknya. Maaf Pak Musni, ada suara masuk, suara motor. Ya. Jadi dari ke empat tadi sudah dijawab semua oleh Pak Abdul Latif, luar biasa. Dari Bapak Ibu, teman-teman CGP yang lain, adakah kira-kira dari pemaparan Pak Abdul Latif itu yang menarik perhatian teman-teman yang ada di sini? Silakan Pak Ahmad Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan penyampaian Pak Latif terkait dengan anak yang main HP, Pak. Ya. Di sekolah saya ini sudah mengakar. Sama. Ya, anak main HP termasuk di lingkungan sekolah. Kalau dulu kan kalau kita sekolah tidak boleh bawa HP ya Pak. Kalau zaman dia abad 21 ini kan siswa sudah merupakan kebutuhan khusus untuk membawa HP. Cuman kalau tidak ada gurunya dan tidak terkontrol, mereka itu kan main game sama dengan SD mungkin. Bapak Abdul Latif ngajar SD, saya ngajar SMA. Malah di SMA itu lebih parah Pak, kalau tidak ada gurunya main HP-nya. Kemudian untuk anak SD ya mungkin kalau sudah pulang ke rumah ada orang tuanya nanti dibuat paguyuban. Nah, yang saya tanyakan kalau untuk anak SMA itu solusi yang lebih alternatif itu apa Pak? Kalau di SMA Waru ya, di sekolahnya saya, kalau kunjungan orang tua itu kalau di home visit itu ibunya tidak ada, kemudian bapaknya tidak ada, itu semuanya ke luar negeri jadi TKW misalkan. Nah itu tinggal sama neneknya. Bahkan ada anak-anak itu yang di sekolah itu beberapa tidak naik kelas karena jumlah hadirannya kurang dari 60%, jadi masuknya itu hanya 40% atau 35%. Tapi ada di sekolah bawa HP. Nah untuk mengontrol siswa ke arah HP itu di abad 21 mungkin teman-teman juga punya solusi ke arah sana. Karena kalau di sekolah saya itu kalau udah ada gurunya semuanya main HP, game baik yang putri maupun yang putra. Mungkin seperti itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Suryadi. Ya ini menarik. Kalau tadi Pak Abdul Latif menyampaikan beliau memakai aplikasi Quizzes ya untuk anak-anaknya, itu bagus sekali. Tapi yang ingin ditanyakan oleh Pak Ahmad Suryadi ini bagaimana ngontrolnya supaya setelah Quizzesnya selesai mereka nggak kemana-mana, nggak ngegame terus gitu Pak ya. Apalagi kalau SMA atau rawan Pak, sudah tahu Iya, Pak. sudah tahu situs-situs yang agak negatif ya. Pertama saya kembalikan ke Pak Abdul Latif. Setelah itu kalau ada teman-teman yang lain yang punya solusi untuk pertanyaan Pak Ahmad Suryadi, silakan. Pak Abdul Latif, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ahmad Suryadi ya, dari SMA Waru ya Pak. Iya Jadi Pak. gini, Baru. ada dua opsi dari saya, mungkin nanti bisa ditambah oleh teman-teman yang lain. Saya juga sebelum diangkat P3K pernah ngajar di tingkat SMA juga, SMA dan SMP. Kebetulan di MA dan basicnya pesantren. Jadi pengalaman saya tentang anak SMA yang sampai bawa HP itu belum sih. Kalau di SMP-nya memang ada sebagian. Kebetulan di MA Arido Lesong, saya pernah ngajar bertahun di sana. Kalau menurut saya di tingkat SMA memang kebijakan itu harus bersumber dari leadernya Pak. Jadi memang diberi undang-undang selain keperluan pembelajaran ketika istirahat mereka itu harus mengumpulkan HP atau bagaimana seperti
seperti saya coba kemarin ketika melakukan sumatif atau ujian di semester itu, meskipun tingkat SD, saya izinkan bawa HP, terus ujian dikumpulkan di depan. Tuh, karena saya pakai wall dengan kuisis untuk di ujian sumatif itu, agar siswa itu lebih senang. Bahkan ketika setelah ujian nanti kirim di grup, Pak, kita main-main di grup, ujiannya diulang, linknya dikirim, Pak. Tuh. Kalau yang kedua, selain kebijakan kepala sekolah juga, nanti anak SMA itu saya tahu di daerah Pantura ini kan Waru, Batu Marmar, Pasian itu kan masuk Pantura. Mayoritas orang tuanya selain petani juga TKW atau TKI, dan rata-rata itu saya tahu memang di daerah Pantura itu seperti itu semua, dan mereka tinggal kadang-kadang sama neneknya, dan neneknya itu jangankan teknologi, banyak yang tidak tahu pendidikan, sistem pendidikannya itu seperti apa, dan tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman yang seperti sekarang. Bahkan anak-anak jangankan setingkat SMA, setingkat SMP saja itu sudah bisa mengakali neneknya dari rumah berangkat sekolah tapi tidak nyampe ke sekolah. Terus tidak ada tugas, dibilang ada tugas main HP. Setelah dicek ke masuk kamar bilang ada tugas dan lain sebagainya, setelah dicek ternyata dia hanya main game, dan sekarang banyak yang kecanduan game online itu. Mungkin solusinya beri tantangan, Pak. Saya pernah itu ke keponakan saya itu, Pak. Yaitu gemar sekali main game sampai malam hari, dan kebetulan dia sekolah di SMK jurusan TI, dan saya bilang ini, saya kasih tantangan ke ponakan saya, tapi bukan saya gurunya itu, tapi saya kasih tantangan. Kalau kalian main game, siapa? Saya bilang itu. Yang kaya kan yang punya game-nya itu kan, apalagi yang online. Coba kalian bikin game. Mungkin nanti kalian yang kaya. Nah, saya tantang agar keponakan saya itu saya tantang, kalau kamu tidak bisa bikin game, kurangi main game. Kenapa? Karena banyak waktu tersita gara-gara game online itu. Dan tidak, memang ada sih dampak positifnya, ada komunikasi antar, bahkan kalau online itu lawan mainnya itu dari luar negeri dan lain sebagainya, ada mereka belajar komunikasi bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi dampak negatifnya itu juga banyak. Dari situ mereka keponakan saya ini sadar dengan tersendirinya, ternyata game online ini tidak begitu memberi pengalaman berarti bagi saya. Karena kalau sudah kecanduan, terus dia itu tidak memiliki pemasukan, hanya mengandalkan dari orang tua, terus per bulannya itu kan mestinya beli paket internet itu. Jadi dari situ dia itu sadar, per bulan saya pengeluaran untuk main ini sekian, dan untuk minta kadang-kadang dimarahi sama orang tuanya. Akhirnya dia itu sadar. Nah, untuk yang lain ini mungkin saya minta solusi dari teman-teman yang lain ya, karena kadang itu kan orang tua yang merantau itu, katakanlah merantau jadi TKW atau TKI ke Malaysia, itu memfasilitasi kan, diberi HP terus dikirim paket. Itu solusinya. Mungkin ada yang dari teman-teman yang lain, mungkin cukup dari saya, Pak, ya. Mungkin ada yang lain mau memberikan pendapat atau solusi. Terima kasih.
Yang saya tarik kesimpulan dari jawaban Pak Abdul Latif, intinya kalau di sekolah usahakan fokus di waktu pelajaran saja. Setelah istirahat HP-nya ditarik sehingga tidak ada kesempatan bagi anak untuk berselancar di waktu-waktu seperti itu. Dari teman yang lain, Pak Ahmad Masudi ini mau ikut membantu menjawab. Punya solusi lain mungkin? Maaf Pak, belum dibuka mic-nya. Oh, sudah Pak ya? Siap. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman di dunia maya. Kemudian yang kedua, saya tidak begitu banyak mengutip penjelasan dari Bapak Abdul Latif karena kebetulan saya nimbrung di ruang virtual ini agak ke belakang begitu Pak. Karena kendalanya tidak bisa masuk dari awal, sehingga saya baru masuk dan mengutip kalimat bahwa anak-anak dalam bermain HP ini tidak terbendung pada saat ini. Seperti itu ya Bapak ya? Ya, betul. Iya. Menurut saya pernah mendengar sebuah cuplikan video dari Bapak Anies bahwa pada saat Pak Anies ini masih kecil, Pak Anies ini ingin selalu bermain sepeda engkol tanpa mementingkan, memperdulikan pelajaran yang ada di sekolahnya. Sehingga dikaitkan dengan perubahan zaman yang saat ini yang sudah serba digital, apalagi luar biasa pada saat ini, tentu ada kaitannya dengan kita bisa menganalogikan dengan apa yang dialami oleh Bapak Anies. Sehingga Bapak Anies itu memberikan izin boleh menaiki sepeda dengan syarat bisa sebelumnya bisa membaca buku seperti itu. Jika dikaitkan dengan apa yang terjadi pada Bapak Abdul Latif ini, kita bisa memberikan sebuah ruang kepada siswa untuk bereksplorasi, untuk bisa bermain HP dengan catatan ada syarat untuk mendidik siswa tersebut, apalagi anak kita sendiri. Saya jujur Bapak, kalau di rumah anak saya itu kalau mau main HP, saya harus memberikan syarat untuk anak saya. Salah satunya adalah memberikan kosakata, vocabulary, entah itu bahasa Arab, entah itu bahasa Inggris, atau bukan itu, saya ingin meminta kepada anak saya itu menjelaskan materi apa yang didapat dari sekolah barusan. Seperti itu. Itu mungkin jadi solusi dalam problem yang dialami oleh Bapak Latif. Kemudian kita sebagai orang tua, kita harus tega Bapak. Dengan artian tega ini artinya kita harus berinvestasi, investasinya tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Kita tidak masalah melihat anak itu sekarang menangis, tetapi lebih parahnya lagi kalau kita melihat anak nanti yang membuat kita menangis seperti itu Bapak. Mungkin ini sekedar masukan dan alternatif pemecah masalah dari apa yang menjadi problem dari Bapak Abdul Latif. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hudi. Yang saya tangkap poinnya intinya HP itu dijadikan reward, dijadikan hadiah. Untuk mencapai hadiah itu dia harus berjuang. Nah, di proses berjuang itu kita masukkan pelajaran, begitu Pak ya. Sip. Iya Pak. Itu bisa ya, dipakai tentu, itu Pak. Ya tentu. Setiap sesuatu itu kan pasti ada manfaat dan mafsadatnya, ada masalah dan mafsadatnya seperti itu. Tapi tergantung dari apa yang kita menyikapinya seperti itu Bapak. Siap. Setuju Pak. Iya, artinya kalau sebuah golok atau senjata itu kan tajam Bapak. Tetapi kalau kita memegangnya dengan baik, maka pisau itu tidak akan bisa melukai kita. Seperti itu. Sama halnya dengan kita memegang seorang anak. Kalau kita benar-benar terjun sebagai pendidik,
menuntun anak untuk diarahkan ke arah yang lebih baik, insya Allah pada akhirnya kita akan sukses seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Hudi, pencerahan yang luar biasa. Selanjutnya Bu In Zaitun ingin ditambahkan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Mohon maaf ya Bapak, ini pertanyaannya kan terkait siswa SMA ya dari Bapak Suryadi ya. Sedangkan saya itu guru TK, jadi saya memandangnya itu sebagai guru TK ya Bapak ya. Silakan. Nah, terkait kalau di sekolah saya, terkait penggunaan teknologi itu, kalau di sekolah saya sendiri, kita itu mengarahkannya, ini kan lingkupnya lebih kecil ya Bapak ya, mohon maaf ya Pak Suryadi, tapi saya di sini cuma sekedar memberikan tanggapan terhadap pertanyaannya dari Bapak Suryadi. Mungkin untuk anak usia SMA itu lebih ke komunikasi yang terbuka. Artinya di situ tidak ada unsur paksaan karena mereka usianya sudah lebih dewasa. Nah, kalau misalnya masih anak usia TK, kalau di saya itu kita itu memberikan pendidikan tentang penggunaan teknologi. Jadi anak-anak ketika temanya tentang alat komunikasi dan subtemanya itu tentang HP, nah di situ peran guru itu masuk. Jadi terkait ini dengan sesuai dengan pola pikir atau Bapak Ki Hajar Dewantara sesuai ya. Jadi di sini guru itu masuk posisinya sebagai fasilitator, sebagai pengait. Dari situ guru masuk, posisinya guru masuk, kita memberikan pendidikan. Di situ kita memberikan pendidikan ke anak didik kita bahwasanya kalau misalnya menggunakan HP terlalu lama akan seperti ini. Misalnya juga matanya bisa merah atau bisa terlalu kelelahan, paginya tidak bisa sekolah, kayak gitu posisinya kalau kita itu memberikan pengajaran ke anak TK. Nah, mungkin untuk usia SMA, menurut saya itu Bapak benar ya tadi, saya tidak sepakat terhadap pendapatnya Bapak Abdul Latif, memberi tantangan, pendapatnya Bapak Mas Hudi terkait juga diberikan tantangan juga, misalnya mau ini harus selesai dulu, maksudnya seperti itu. Saya setuju. Tapi di sini kayaknya lebih ke orang tua ya pendidikannya ya. Kalau misalnya posisi kita sebagai guru tuh cuma memfasilitasi. Jadi kita memberikan arahan ke anak didik supaya dia itu benar-benar ngerti. Jadi usahanya sadarnya itu timbulnya dalam diri anak-anak gitu, Bapak. Itu menurut saya. Mohon maaf ya, ini cuma sekedar dari pemikiran saya gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu In Zaitun. Pola berpikirnya khas guru TK. Khas sekali Bu In. Terima kasih. Memang HP ini semalakama ya. Ada suatu ungkapan begini, bagaimana saya bisa dilarang membawa HP ke sekolah padahal di dalam HP saya ini ada sekolah. Jadi di dalam HP itu banyak sekali guru-guru berkualitas, banyak sekali buku-buku berkualitas, banyak sekali media-media berkualitas di dalam HP itu, asalkan kita bisa memanfaatkan. Terima kasih teman-teman. Dari diskusi yang pertama ini, apa yang dicetuskan oleh Pak Abdul Latif ternyata jadi perdebatan yang hangat. Makasih Pak Abdul Latif. Oke, sekarang kita teruskan ke CGP berikutnya. Siapa yang berkenan? Saya tawarkan dulu ya Pak Komar. Siapa yang berkenan untuk menyampaikan pemahaman apa atau pemahaman baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah membaca di eksplorasi konsep tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Silakan Pak Ahmad Mas Hudi. Silakan Pak Hudi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi Siswanto selaku fasilitator di kelas 091. Kemudian tak lupa Bapak Farik dan Ibu Aprilia, mungkin ada di sini Bapak ya. Bapak Farik ada di sini Bapak? Ada, Pak. Oh ada, iya, yang saya hormati. Selamat malam Bapak Farik.
Ya, malam. Dan tak lupa juga teman-temanku calon guru penggerak angkatan 11 di kelompok 091. Pertama, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertatap maya, bisa bertatap muka dalam rangka kegiatan ruang virtual modul 1.1 ya Bapak ya. Ya, pada kesempatan malam hari ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk lebih membuat kita lebih memahami impian besar dari Bapak pendidikan negara kita tercinta ini untuk membawa anak Indonesia ke pembelajaran yang merdeka. Seperti itu Bapak. Ada beberapa hal yang saya dapatkan ketika saya membaca artikel, kemudian juga melihat beberapa video tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah yang saya tangkap ada beberapa analogi persamaan yang disamakan dengan pendidik, dengan guru. Di antaranya ada dianalogikan seperti petani yang menanam padi, seperti itu Bapak. Nah, jadi petani itu tidak bisa menentukan kodratnya padi seperti itu. Artinya padi itu bisa bagus, bisa baik apabila si petani itu memberikan sebuah perlakuan yang baik, entah itu memberikan pupuk, entah itu memberikan penyiraman air dan lain sebagainya, termasuk memberikan obat terhadap hama yang akan timbul di padi tersebut. Sebenarnya Bapak tidak hanya dianalogikan seperti penanam padi. Di rumah saya pun petani kan petani bawang di rumah Bapak ya. Nah, jika dikaitkan dengan petani bawang, tentunya di warga masyarakat di desa Penyeran Barat itu tentu ingin menghasilkan sebuah panen yang bagus. Tentunya ketika saya melihat di sana itu berbondong-bondong membeli obat, menyiram dan lain sebagainya. Artinya kalau kita dikaitkan dengan sebagai guru, maka tentu apabila kita ingin menghasilkan seorang pelajar, seorang siswa cerdas ataupun berbudi pekerti, maka tentu kita harus menuntunnya. Kita harus memberikan pengajaran, mendidik, memotivasi terhadap anak tersebut. Seperti halnya tentang prestasi, maka kita itu harus memberikan pengajaran, membimbing, entah itu memberikan tambahan pelajaran ataupun tentang memberikan arahan-arahan lainnya. Kemudian ditindakkan di budi pekerti, tentu kita ingat trilogi Ki Hajar Dewantara itu adalah ada 3, ada Ingat Sutun Telodo, ada Ingmat Yuman Kurso, dan ada Tuturi Handayani. Dalam hidup ini kita harus memberikan contoh suri tauladan kepada seorang murid kita. Cocok dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dengan trilogi Bapak Ki Hajar Dewantara, di depan memberi contoh. Seperti itu. Kemudian analogi yang kedua dari apa yang saya tangkap dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara itu tentang dianalogikan seperti halnya tata surya. Artinya tata surya itu harus tidak boleh berhenti, tetap berputar. Sama halnya dengan pendidikan pada saat ini, tentu perputaran dan perkembangan tidak akan pernah berhenti dan tidak terbendung. Kalau dulu Bapak, kita belajar di kelas itu menggunakan kapur, tetapi dengan berubahnya perkembangan zaman, kita beralih pada spidol. Kemudian bertambah lagi menjadi proyektor dan lain sebagainya. Itulah perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini. Artinya apa Bapak? Selain itu dari jumlah tata surya juga yang ada yang 9 itu tidak sama Bapak. Bentuknya tidak sama, kemudian perputarannya tidak sama. Sama halnya dengan kita. Kebudayaan,
tidak akan sama, tidak akan sama kebudayaan saya yang dialami dengan Bapak Suryadi, itu tidak akan sama. Oleh karena itu perbedaan ini harus kita ambil hikmahnya. Artinya ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa perbedaan-perbedaan di antara kita, perbedaan budaya dan lain sebagainya, itu merupakan rahmat dari Allah yang harus kita syukuri. Kemudian yang terakhir, yang tak kalah pentingnya, yang menarik untuk kita simak dari apa yang saya tangkap dari Bapak Pendidikan Indonesia ini, itu antara adalah semangat juangnya beliau. Semangat juangnya beliau di dalam mendidik, dalam menyuarakan perjuangan pendidikan di negara Indonesia yang tidak kenal lelah, tidak pantang menyerah. Inilah yang perlu kita contoh sebagai pendidik di masa saat ini. Artinya apa? Apapun rintangan yang kita hadapi, tetaplah kita mengabdi kepada bangsa, kepada anak-anak Indonesia. Seperti itu, Bapak. Mungkin ini yang bisa saya paparkan pada malam hari ini terkait refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti itu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Prestasi. Bapak, sebelum saya melihat topik-topik yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap pembelajaran tradisional itu yang pernah saya anut dulu itu merupakan pelajaran terbaik. Artinya guru hanya bisa memberikan pengetahuan dan murid hanya bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru. Ya, kalau dulu kan seperti itu, Bapak. Artinya seorang guru itu hanya menjadi learning teacher center. Bagaimana murid itu tidak terlalu dilibatkan dalam proses pembelajaran. Tetapi ketika saya membaca, mempelajari apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu beda sekali. Ternyata apa yang pernah saya alami itu banyak kekurangannya, seperti itu, Bapak. Lalu begitu. Kalau dulu kan, kalau sekarang itu, iya betul ya, Bapak ya. Iya. Begitu, Pak, tambahannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tertarik dengan tulisannya Bapak Pendidikan itu yang terkait padi tetaplah padi, kemudian jagung tetaplah jagung. Kemudian apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya padi itu tumbuh subur, nah itu yang jadi tanda tanya, Pak. Mungkin kalau guru SD itu kan masuknya, kalau guru kelas itu ya masuknya kan 6 hari, ketemu dengan murid setiap hari gitu. Jadi tahu benar-benar karakternya murid. Kalau seperti saya yang ngajarnya, saya guru kimia, Pak. Kalau kimia itu kan tidak bisa dipaksakan ke murid. Apalagi kalau sudah masuk pada ranah konsep perhitungan. Kalau ada prakteknya, mungkin murid bisa membandingkan teori dengan praktek, nanti bisa dipadukan lebih paham. Cuman ada beberapa
konsep kimia itu yang tidak ada prakteknya, mau dipraktekkan juga labnya bahannya tidak ada, keterbatasan bahan. Mungkin yang bisa dilakukan adalah menonton video praktikum gitu ya. Beda antara menonton video praktikum dengan melakukan praktikum seperti itu. Kalau saya berpikir lebih jauh, berarti tugas guru itu berat ya Pak. Tugas guru itu berat. Kalau harus memupuk sampai padinya itu menghasilkan padi yang berkualitas itu berarti tugasnya sangat berat. Tidak sampai berhenti di situ kan, seperti itu. Kemudian ranah yang kedua yang repot itu adalah murid yang di tengah-tengah. Pertanyaannya murid yang di tengah-tengah. Dibilang jagung bukan jagung, dibilang padi juga bukan padi. Diarahkan sudah, dibimbing sudah, tapi tidak muncul karakteristiknya itu mau diarahkan kemana gitu. Selama pembelajaran itu karakteristiknya itu tidak bisa kita tebak. Itu ranahnya padi apa ranahnya jagung. Kalau padi artinya kalau padi pakai obat ini, kalau jagung pakai obat ini. Kalau yang di kelas jelas, artinya jelas, oh ini golongannya padi bisa dikelompokkan di situ. Ini golongannya. Ada beberapa anak yang tidak bisa dikelompokkan. Ucok ring. Apa ya artinya? Di tengah-tengah Pak, tidak bisa dikelompokkan. Ini jenis padi apa jenis jagung? Ya, tidak menonjol. Kalau artinya gurunya juga repot mau mengarahkan kemana, mungkin seperti itu. Itu kalau masalah pemikiran padi dengan jagung itu mempunyai sifat yang berbeda, kemudian harus diperlakukan yang berbeda, saya sepakat. Cuman kalau yang di tengah-tengah itu bagaimana Pak? Kalau di tengah-tengah dikelompokkan ke jagung juga tidak, dikelompokkan ke padi juga tidak, diarahkan juga sudah tidak bisa. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, langsung saja ya Pak ya. Tadi kan yang disampaikan dengan Bapak Masud itu tentang karakter siswa. Lalu saya tidak mau menambahkan, saya menambah pertanyaan boleh kan ya? Karena ya karena kita kan memang tahu setiap siswa itu punya karakternya masing-masing dan guru harus memahami karakter siswa yang sekian banyak. Kita harus memahami. Kadang kita punya anak sendiri saja, misalnya 1 atau 2, kadang kita masih perlu waktu yang lama untuk memahami karakter si anak ini maunya seperti apa. Yang saya tanyakan, saya kan sebagai guru mapel, saya hampir sama dengan pertanyaan Pak Suryadi. Saya guru mapel yang ketemunya hanya 1 minggu 1 kali, itu pun hanya 2 jam, hanya 2 jam. Lalu bagaimana cara kita memahami, lebih tahu karakter siswanya itu seperti apa? Begitu. Bagaimana cara kita, apa triknya untuk ini, arah siswa A begini, siswa B ini begini, sedangkan kita tidak punya banyak waktu untuk lebih mengenal.
karakter siswa itu masing-masing. Beda dengan guru kelas yang memang ketemunya lebih intens gitu. Cukup sekian, terima kasih Bapak. Saya menanggapi Bapak. Sebenarnya menurut saya itu tadi pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan Pak Suryadi itu sudah disampaikan oleh pertanyaannya Bu Sela. Jadi seperti ini, katanya Bu Sela itu apa tadi ya? Bagaimana pertanyaannya dari Pak Suryadi itu bagaimana cara mengetahui potensi siswa, kan seperti itu ya? Ya Pak Suryadi ya. Yang waktunya sedikit. Iya, terus bagaimana solusinya seperti itu ya, katanya Pak Suryadi kan gitu ya. Terus kemudian katanya Bu Sela itu juga hampir sama. Itu tadi tugasnya guru lah itu Pak, yang harus merefleksi, yang harus apa ini? Yang mencari tahu lah, itu tugasnya guru. Pertanyaannya Bu Sela, kayaknya pertanyaannya Bu Sela itu nyambung ke jawabannya yang punya pertanyaannya Pak Suryadi. Jadi itu tugasnya guru Pak Suryadi. Jadi di situ tugas guru itu bagaimana cara kita, PR-nya kita untuk mengetahui kemampuan apa yang menonjol di siswa tersebut. Meskipun kita hanya Pak Suryadi itu ketemunya cuma sebentar. Jadi tugas itu jadi PR guru itu seperti itu. Kemampuan yang lebih tinggi di siswa itu ada di mana poinnya? Mungkin misalnya siswanya Pak Suryadi itu tidak mahir di kimia, mungkin saja di pelajaran lainnya yang seperti itu. Nah, di situ tugasnya guru itu nyambung ke pertanyaannya Bu Sela tadi. Kemudian Bu Sela itu menanyakan tentang bagaimana caranya gitu. Nah, caranya ini kembali ke guru lagi. Mungkin guru itu melakukan semacam kira-kira membuat coretan lah, kalau menurut saya bahasa keren itu kayak apa ya, intinya itu kalau membuat penilaian ke murid itu ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapannya. Jadi di situ ketika seorang guru mau pertama mengidentifikasi, nah gitu, seorang guru itu harus mengidentifikasi dulu seperti apa permasalahan yang dihadapi murid tersebut. Setelah diidentifikasi permasalahannya, kita buatkan rumusan masalah kecil. Setelah itu, setelah rumusan masalah didapat, baru kita mencari solusi bagaimana cara menampakkan potensi siswa tersebut. Begitu Bu Sela. Itu menurut saya ya. Ini juga pendapat saya. Jadi menurut saya itu hampir sama ini jawabannya dari Pak Suryadi dari sama Bu Sela. Begitu. Terima kasih. Biasanya senyum ini karena dari apa yang saya sampaikan itu ternyata ada banyak teman yang ingin menanggapi, bertanya dan lain sebagainya. Pikiran istilahnya ya Pak di sini. Berarti apa yang saya sampaikan ini bisa dikatakan seperti ini. Iya Pak. Ya, terima kasih Bapak Budi mengenai pertanyaan Pak Suryadi dan Bu Sela. Itu saya kemungkinan yang pertama ya untuk Bu Sela itu kita fungsinya mengadakan asesmen awal itu agar tahu hasilnya anak itu, cara belajarnya anak itu, seperti apa. Jadi sekarang ada istilah asesmen awal untuk siswa itu memang itu kuncinya. Bagaimana kita ke depannya anak itu mau diarahkan kemana saat itu, cara belajarnya seperti apa saat itu. Kalau Pak Maksudi itu kalau ada anak yang memang di rumah gitu ya, memang ada anak, tapi memang kodratnya Bapak saat itu kan
meskipun guru malu itu aslinya kita hanya membimbing seperti itu, memberi pengetahuan kepada siswa, tetapi memang kodratnya anak itu meskipun di tengah itu sudah ada bagiannya masing-masing Pak, gitu. Ketika anak itu pagi tidak mungkin pas apa ya antara pagi dan apa namanya jagung gitu ya, karena nggak jadi apa-apa gambarnya kayak gitu kan, nggak mungkin Pak. Setelah kita itu memberi pelajaran gitu kepada siswa, membimbing mereka dengan kemampuannya kita, saya yakin, sudah yakin bahwa memang kodratnya anak ketika kita sudah memberikan yang terbaik. Menurut saya yang penting kita sebagai guru itu memberikan layanan yang lebih baik kepada siswa. Nah, kodratnya itu Bapak. Meskipun jagung ya, pada jagungan nih Pak. Sama-sama jagungnya gitu. Ketika sama-sama jagung, meskipun jagung kemudian dirawat dengan baik, sama-samanya dirawat dengan baik, tetapi ada yang tumbuhnya tidak terlalu tinggi, tidak mencukup gitu ya, seperti itu. Jadi memang kita sebagai ranah kita sebagai guru itu memang benar-benar harus berusaha untuk menggali potensi siswanya itu semampu kita gitu. Dan ketika sudah berusaha seperti itu, kita kembalikan lagi ke awal gitu ya, bahwa siswa itu memang sudah ada kodratnya masing-masing gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oh iya Bapak, sorry, maaf. Terima kasih waktunya lagi telah memberikan kesempatan pada saya. Saya ingin menambahkan atau memberikan tanggapan dari pertanyaan Bapak Suryadi ya dengan Bu Sela. Yang pertama dari Bapak Suryadi yang saya tanggapi itu tentang siswa yang berada di tengah-tengah antara padi dan jagung tadi istilahnya. Jadi sebenarnya begini, di ranah SMA itu sebenarnya sudah ada jurusan IPA atau IPS. Tapi permasalahan itu muncul siswa masuk IPA itu karena tren, kadang-kadang seperti itu. Oh IPA ini keren gitu. Di kurikulum merdeka ada IPA dan IPS Pak. Di kurikulum merdeka ya, kalau yang sekarang memang acaranya kan merdeka memilih gitu. Terus untuk di
guru mapel, kita itu, saya pernah jadi guru mapel juga kan waktu SMA, ngajar di MA itu. Waktu ngajar MA guru mapel bahasa Indonesia, memang ada gitu siswa yang tidak ngeh dengan bahasa Indonesia sama sekali, meskipun bahasa Indonesia itu bahasa nasional seperti itu. Dan kadang dari pengaruh dari luar itu, pengaruh dari luar atau karena menurut Ki Hajar Dewantara juga ada apa itu namanya, yang pertama pendidikan keluarga, terus ada pendidikan di sekolah atau di yang terakhir lingkungan atau masyarakat. Itu sangat berpengaruh. Kadang di keluarga itu diajari bahasa Indonesia dan kita memiliki bahasa ibu. Nah, ketika di keluarganya itu diajarkan bahasa Indonesia, ternyata anak itu mulai dari kecil ya, anak itu bermain dengan temannya di luar menggunakan bahasa ibu atau menggunakan bahasa daerah. Nah, hasilnya bahasanya itu nyampur. Yang bahasa Indonesia tidak baku, yang bahasa Maduranya juga tidak sesuai dengan konteks ejaan bahasa Indonesia, bahasa Madura. Dan akhirnya ngawur. Nah, ketika saya terapkan waktu itu bahasa Indonesia yang baku seperti ini, cara pengucapannya seperti ini, terus bahasa yang memiliki makna ambigu seperti ini, mereka itu tidak mau. Ada juga yang tertarik. Ada juga yang tertarik di bidang sastranya. Nah, untuk menanggapi hal seperti itu, saya ikut di buku panduan saja. Kalau menurut saya ya. Jadi anak itu jangan dipaksakan dia itu harus mau, tapi disesuaikan dengan minat dan bakatnya mereka. Kalau memang itu tidak mau kimia, seumpama Bapak Suryadi, beda dengan yang agama di Pusela ya, karena agama itu fundamental sekali. Kalau yang tidak mau di kimia, mungkin di mata pelajaran yang lain dia itu lebih unggul. Dan tidak harus, sekarang kan sudah ada sistemnya pendekatan berdiferensiasi itu. Jadi cara mengajarnya itu ya jangan disamakan dengan yang memang sudah faknya atau memang sudah kemauannya di situ. Jadi biar saja dia hanya mengenal. Dan saya ngambil kutipan dari ulama kondang di Jawa itu, Kiai Mamun Zubair, guru itu tugasnya ya mengajar, masalah pintar tidaknya itu kita serahkan itu sama yang kuasa. Jadi yang penting guru itu sudah berusaha dengan metode yang satu tidak bisa, gunakan metode yang lain, dengan pendekatan yang satu tidak bisa, gunakan pendekatan yang lain. Masalah pintar atau tidaknya itu masalah hidayah. Jadi seperti itu ya. Kalau di Pusela itu ya memang untuk memahami karakter itu ya, benar kata Bu Devi tadi, juga membantu sih, tapi tidak 100% membantu. Itu asesmen diagnostik itu membantu untuk memahami karakter siswa, tentang capaian-capaian siswa, tentang pembelajaran. Kalau yang agama itu kan masih dasar, kalau di SD itu masih dasar, dan memang harus ada pembiasaan seperti SD itu. Kalau tingkat SMA kan sudah daya nalarnya itu kan beda. Kalau SD itu memang pembiasaan menurut saya seperti itu. Berkaca di SD saya itu ada yang namanya budaya positif, sama dengan menerapkan sholat duha bersama atau ngaji bersama di pagi hari sebelum pembelajaran, baca Yasin bersama, terus ada budaya positif literasi bersama sebelum pembelajaran, seperti
Jadi kalau SD itu melatih masih usia SD itu secara ilmu parenting itu kan masih apa kata guru gitu. Beda dengan di usia SMP ke atas. Jadi itu hanya tambahan ya, masuk tidaknya tapi cuma menambahkan hasil dari pengamatan saya juga. Terima kasih Bapak. Iya, ini dari tadi mengutip pertanyaannya Pak Supriyadi. Teman-teman hanya fokus di tengah-tengah saja dari tadi. Ada apa dengan tengah ini? Baik Bapak. Pak Suryadi, kita tahu bahwa setiap seseorang itu kan dilahirkan dengan cara unik. Artinya ada kelebihan, ada kekurangan. Tidak mungkin ada yang sempurna sama sekali. Sama halnya dengan anak kembar, tidak akan sama wajahnya. Kemudian kelebihannya juga tidak akan sama, pasti ada perbedaannya di antara mereka berdua. Seperti itu. Kemudian terkait gimana yang di tengah, tidak bisa padi, tidak bisa jagung. Kita masuk pada tupoksi kita sebagai seorang pendidik. Kita tugasnya hanya mendidik, Bapak. Tidak harus menekankan anak kita harus pintar. Cuma saja harapannya kepada anak kita itu, kepada murid kita, bagaimana kita memberikan motivasi agar mereka itu bisa belajar dengan baik. Biasanya kalau sudah termotivasi dan anak-anak itu sudah belajar dengan baik, maka biasanya menjadi pintar, seperti itu, Bapak. Nah, kalau diibaratkan dengan penanaman padi, maka tugas kita sebagai petani itu tidak harus pas ini padi saya harus bagus, ini harus banyak harus lebat buahnya dan lain sebagainya. Cuma tugas kita adalah bagaimana kita memupuk, bagaimana kita memperlakukan tanaman kita yang kita tanam itu menjadi baik. Seperti itu, Bapak. Jadi artinya kalau dikaitkan dengan murid, kita hanya tugasnya mendidik, mengajari. Tidak ada tuntutan untuk menjadi anak saya atau murid saya itu harus juara 1, harus pintar. Biasanya ketika kita punya niat untuk menjadikan anak murid itu pintar, biasanya ketika ada anak yang tidak pintar itu kita marah-marah, Pak, biasanya, Pak. Seperti itu. Iya, betul kan ya? Iya. Jadi kita berikhlas saja. Iya. Kita mengabdi, kita mendidik, mengajari mereka untuk pintar dan tidaknya itu kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Punya murid Bapak di sekolah saya. Nah, dari kelas 1 sampai sekarang kelas 6 ini sudah mau lulus ya. Hari Sabtu ini kan sudah ada kegiatan pelepasan gitu, Pak. Nah, kelas 6 ini ada 1 orang, Bapak, namanya Rizal Afandi. Nah, ini dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak bisa membaca, Pak. Padahal dari bimbingan dari Bapak Ibu guru yang ada di sana itu tidak kurang-kurang, Bapak. Setiap hari dipanggil ke kantor, kemudian dibimbing oleh salah satu teman, kemudian di hari berikutnya terus dibimbing, dipantau kemajuannya. Tetap pada saat ini pas kelas 6 tetap tidak bisa membaca. Artinya ini sudah kata Bu Devi tadi itu manusia itu tidak bisa mengubah kodratnya. Seperti itu. Artinya kalau kita tanam padi, insya Allah pasti tumbuhnya padi. Tidak akan jagung. Seperti itu. Terima kasih, Bapak. Masih full, Pak. Ya. Masih full, Pak. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya mungkin cuma menambahkan sedikit ya, kan di sini adalah diskusi sehingga mana yang terbaik yang kita ambil. Sebelumnya gini, permasalahan dari Pak Ahmad Suryadi dengan Bu Nursela itu seperti kata Bu Devi tadi, kita mengadakan tes awal. Tes awal itu adalah untuk mengetahui bagaimana karakter-karakter siswa.
sebenarnya karakter siswa itu kan memang semuanya akan berbeda-beda. Meskipun anak sendiri itu antara saya punya 3 orang anak itu karakter beda-beda. Sehingga cara kita untuk menghadapinya itu tergantung dari semuanya adalah guru. Kalau di sekolah adalah guru. Intinya adalah guru bagaimana cara sistem pengajaran kita. Karena kenapa? Kalau saya dulu zaman saya disuruh mencatat, setelah mencatat diberi tugas. Sistemnya seperti itu. Itu yang mungkin Bapak ya. Mungkin kita yang zaman Y pada waktu itu. Tetapi sekarang di sini adalah yang kemarin ditayangkan di videonya Ki Hajar Dewantoro itu adalah di situ adalah anak itu bisa, anggaplah guru itu bisa membuat inovasi dalam proses pembelajaran. Itu sebenarnya. Sehingga kalau menanyakan Bapak harus pintar semua murid, itu tidak akan bisa Bapak. Sehingga bagaimana kita menentukan karakter siswa dalam arti proses pembelajaran. Pembelajarannya itu bagaimana? Kita sebenarnya kalau kita pengalaman saya itu mengajar di sekolah. Kalau cuma mengajar dengan cara menjelaskan atau menggunakan buku saja sebagai referensi, itu akan malas. Itu mungkin yang sering terjadi. Tetapi yang kemarin mungkin Bu April di sini ada. Kemarin saya ikut STEM di situ, diajarkan bagaimana anak itu mencari sendiri dari solusi itu. Sehingga salah satu contoh yang kemarin di pendidikannya itu, di STEM-nya itu diberi bagaimana cara ada sedotan yang bisa menampung dari 40 koin itu. Itu sebenarnya anak akan mencari sendiri. Berarti anak itu akan turun sendiri, akan belajar sendiri, akan mencari sendiri. Itu sebenarnya mungkin yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang kemerdekaan dalam belajar. Sehingga anak itu akan mencari sendiri. Dengan cara kita cuma menyediakan wadah. Nanti karena dari faktor itu, sehingga anak itu bisa senang. Intinya dalam pembelajaran itu adalah senang. Di dalam kelas itu senang. Bagaimana kita membuat siswa itu senang kalau cuma sistem cara pengajarannya kita sendiri itu adalah cuma monoton, seperti menjelaskan, diberi tugas, menjelaskan, diberi tugas, itu seperti itu. Sehingga kita tidak akan menemukan bagaimana bentuk karakter siswa atau kemampuan dari siswa, kecuali kita memberikan wadah untuk media, kita anak itu disuruh dengan perintah yang kita buatkan, dengan tantangan yang kita buatkan, itu sehingga anak itu bisa mencari sendiri dari solusi itu yang mungkin anak itu bisa terhibur dalam pembelajaran. Sebenarnya pembelajaran itu dibuat sesenang mungkin. Sehingga salah satu contoh Pak Suryadi ya, Pak Suryadi kan guru kimia. Dalam arti kalau dulu pengalaman saya guru kimia itu ya matematikanya harus mampu juga kan gitu Pak Suryadi. Karena tetapi kalau Pak Suryadi menggunakan media atau yang anak bisa anggaplah berolah langsung, maksud dalam arti mempraktekkan langsung dari kegiatan, sehingga Pak Suryadi cuma menerapkan seperti ini dibuat seperti apa modelnya. Nanti kan dalam arti model pembelajaran itu dalam arti menyenangkan untuk siswa. Sebenarnya itu menurut saya. Tapi ya kan ini forum diskusi Bapak ya. Itu mungkin Bapak. Jadi yang terakhir itu adalah pembentukan bagaimana solusi kita mencari permasalahan yang ada itu sebenarnya adalah metode pembelajaran atau bagaimana cara kita mengajar pada siswa. Karena sekarang itu adalah merdeka belajar. Anak itu kita disuruh mencari sendiri dengan nanti kan guru tinggal mengambil kesimpulan di akhir saja. Bagaimana? Kemarin gini Bapak, ya kemarin saya pengalaman juga. Saya dikasih sedotan bagaimana cara membuat bangun itu semacam tower itu untuk menampung uang, koin. Pemikiran saya adalah guru, dalam arti saya guru, otomatis pemikiran saya akan dibuat fondasi yang kuat. Ternyata pematerinya itu cuma menggunakan sedotan 4. Itu yang perlu kan nanti. Nah, kalau Bapak ini ke saya itu, kalau Bapak ini berarti habisnya bahan konstruksinya lebih banyak kan seperti itu. Sehingga
di dalam kelas itu tidak merasa jenuh, Bapak. Padahal dari jam 7:30 sampai sore jam 3 itu tidak terasa karena dibawa materinya itu dibawa dengan menggunakan peraga atau kita dimerdekakan, dalam arti belajar itu cuma diarahkan satu titik di sini, adalah yang lain atau siswa-siswa yang lain itu mencari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak, ya. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun jadi. Setuju. Bu Sheila. Ya. Ya. Hati-hati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, karena waktunya sudah tinggal 20 menit. Baik, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah saya baca dan rangkum, yaitu pendidikan dan pengajaran oleh guru itu bukan untuk merubah kodrat manusia ataupun melawan zaman, namun lebih kepada membantu murid untuk memperbaiki diri dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang berlaku dan mengikuti perkembangan zaman dengan memilah, menyaring dan dari hal-hal yang tidak pantas dengan budaya kita. Lalu poin yang kedua yaitu pendidikan itu adalah tuntunan atau keteladanan yang baik. Yang mana ketika kita berbicara masalah keteladanan itu pasti contoh-contoh yang baik. Pendidikan itu sebenarnya semuanya yang dimaksud dengan pendidikan itu adalah baik. Jadi kita itu poin yang kedua yang bisa saya tangkap yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan merupakan keteladanan yang dilakukan oleh guru kepada murid-muridnya. Bagaimana memerdekakan belajar yang goalnya nanti menjadi siswa yang berakhlakul karimah, berbudi pekerti baik dan berprestasi. Dan yang terakhir yaitu saya sebagai pengajar berpendapat bahwa pendidikan itu dapat diperoleh dari mana saja. Artinya apa? Pendidikan itu tidak hanya di sekolah, namun pendidikan diperoleh dari di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Semua berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukan berarti harus sekolah formal, karena kita ketahui bahwa banyak anak-anak yang tidak bisa menempuh sekolah, yang tidak bersekolah. Bukan berarti ketika mereka tidak bersekolah mereka tidak mendapatkan pendidikan.
Lalu pendidikan sekolah itu bukan satu-satunya tempat untuk memperoleh pendidikan. Sekolah sekolah hanya tempat formal, tempat yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai wadah tempat yang formal untuk mendapatkan pendidikan. Namun pada kodratnya pendidikan itu dari mana saja. Dan yang paling penting pendidikan itu dari lingkungan. Jadi intinya begini, ketika di sekolah kita teori, guru itu memberikan teori, dan di lingkungan orang tua itu prakteknya, anak di prakteknya. Jadi ada hubungan antara sekolah dan lingkungan. Begitu. Mungkin itu menurut saya, jadi monggo silahkan yang memberi tanggapan atau yang memberi masukan. Terima kasih. Jangan tanya, Pak. Halo, assalamualaikum. Baik, Bapak, mungkin langsung saja sekedar tambahan. Tadi Bu Nursela mengutip tentang pendidikan sebagai tuntunan, bahwa kita sebagai guru, sebagai pendidik, kalau boleh saya memberikan perumpamaan, yaitu kita harus seperti orang yang memanen pisang, Pak. Di mana kita sebagai pendidik harus sabar, harus ikhlas, dan lain-lainnya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau boleh perumpamaan seperti orang yang memanen pisang, kita harus panen, menebangnya, lalu melayukan, setelah itu kita semprot agar matang, setelah itu kalau perlu kita kupaskan, setelah dikupas kita kalau perlu lagi kita suapkan. Sama halnya dengan kita sebagai pendidik, yaitu kita bagaimana caranya kepada siswa itu untuk memasukkan pembelajaran. Nah, maka kalau Ki Hajar Dewantara memberikan analogi tentang pendidik sama halnya dengan petani padi, kata Pak Mas Budi tadi, saya menganalogikan guru itu sebagai orang seperti orang yang menebang pisang atau memanen pisang. Jadi untuk memberikan pembelajaran, untuk memberikan tuntunan itu kepada siswa, kita harus sabar, harus ikhlas dalam membimbing, mendidik, mengarahkan kepada mereka siswa dan siswi. Untuk pertanyaan mungkin tidak ada, Ibu, itu hanya saja menggarisbawahi tentang tuntunan tadi. Jadi kata tuntunan itu sebenarnya kalau kita bahas itu mungkin satu malam itu tidak akan cukup waktunya, Bapak. Karena di sana yang saya tanggap dari analogi itu atau dari tuntunan itu, apa yang dikutip oleh Pak Ki Hajar Ki Hajar Dewantara, ya, apa yang dikutip oleh Ki Hajar Dewantara itu sangat bermakna dan bobotnya itu sangat banyak sekali. Kalau kita bahas di sini, insya Allah tidak mencukupi. Tetapi saya yakin insya Allah teman-teman sudah banyak sekali memahami tentang apa pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Itu saja Bapak mungkin yang saya sampaikan, sekedar menyambung dari Ibu Nursela, karena kebetulan Bu Nursela ini sama dengan saya guru mapel PAI. Insya Allah ya Bu ya. Ya, siap. Ya, makasih Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Budi selaku fasilitator pendidikan guru penggerak untuk kelas 91. Teman-teman JGP yang kami banggakan, seru sekali diskusinya. Sebetulnya maunya sambil mau tidur-tiduran tadi Pak, karena sangat seru. Harus menyimak ini, duduk ini, karena sesuai yang diminta oleh Pak Budi untuk memberikan semacam kesimpulan ataupun penguatan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman. Dari pemaparan yang disampaikan oleh teman-teman JGP tadi, alhamdulillah yang pertama untuk kelas 91A kayaknya ini mendominasi untuk diskusi tadi. Saya beri aplaus untuk teman JGP yang dari kelas 91A, baik dari Pak Latif, kemudian Pak Masudi, Pak Sudiyadi, kemudian Bu Iin sama Bu Nursela. Tadi kalau yang dari kelas 91B Pak Abdul Musni, kemudian Pak Komar. Pak Komar, ya. Dari beberapa penyampaiannya tadi, sedikit ingin memberikan kesimpulan dan juga penguatan kepada teman-teman JGP bahwasanya kita selaku guru penggerak, siapapun jika termasuk alumni guru penggerak, dan mudah-mudahan tetap akan selalu bergerak untuk memberikan manfaat kepada anak-anak kita ke depannya. Amin. Terkait dengan filosofis pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara, menekankan bahwa kita itu sebagai guru haruslah memiliki mindset sebagai pembelajar sepanjang hayat. Betul Bapak Ibu ya? Harus terus belajar dan berkembang menjadi contoh yang baik bagi murid-murid kita. Kita harus selalu senantiasa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi mereka agar mereka akan selalu haus akan ilmu. Bukan hanya haus akan game-game ataupun materi-materi yang ada di HP, tapi akan kangen dengan kehadiran Bapak Ibu guru di dalam kelas, sehingga mereka akan berani untuk bertanya, bisa bernalar kritis, dan juga mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Kemudian kita sebagai guru penggerak yang notabene-nya kita sudah memiliki nilai-nilai insya Allah, baik nilai kolaboratif, kemudian inovatif, murid, dan lain sebagainya. Kita juga dituntut Bapak Ibu untuk senantiasa bukan hanya hafal tapi juga mengaplikasikan trilogi yang disampaikan oleh Bapak Sudi tadi, terkait dengan trilogi Ingarso, Sunggulodo, Ingarjo, Mangkarso, Tuluri, Handayani. Di depan kita harus senantiasa memberikan contoh baik dari segi pakaian, tingkah laku, kesopanan. Di tengah kita harus memberikan semangat, senantiasa memberikan motivasi kepada anak kita. Kemudian di belakang kita memberikan dorongan, baik bagi anak-anak yang mengalami keterbelakangan, di mana kita sudah tahu yang disampaikan oleh Pak Komar tadi kalau tidak salah terkait dengan pemberian kita kepada anak kita terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi, di mana kita harus bisa memberikan pembelajaran yang bermakna, yang bervariasi, baik dari segi konten, kemudian produk, maupun dari segi proses pembelajarannya itu sendiri. Kemudian yang terakhir Pak Ibu, marilah kita mulai perubahan ini dengan semangat yang membara, karena Bapak Ibu kedepannya akan lumayan panjang, 6 bulan. Insya Allah kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh, dengan hati ceria, tidak akan terasa. Betul ya Bu April ya? Ada Bu April? Betul Bapak. Hadirnya teman-teman JGP yang lain, apalagi ada Pak Fasilitator yang hebat Bapak Budi, kita insya Allah ke depan tidak akan terasa. Maka dari itu ke depan ayo kita pakai kuda-kuda semangat terus untuk
terus menghadapi perubahan ini, dan insya Allah ke depan akan semakin menyenangkan. Insya Allah pasti menyenangkan. Siap, Terakhir, Pemandu. yang terakhir, selain dari tadi yang saya sampaikan, ada sedikit pantun, boleh ya Pak Budi ya? Boleh. Sedikit Dihidupkan pantun. dulu Pak ya, dihidupkan yang bilang cakepnya nanti Pak. Jangan lupa dalam itu Pak. Iya, bentar. Ke Surabaya mau membeli jaga, Cakep. membeli mangga. Cakep. Ayo calon guru penggerak kesuksesan anak bangsa berada di tangan Anda. Mantap. Cukup dari saya. Terima kasih. Kalau misalkan mau ditambahkan oleh Bu April terkait dengan penguatan ini supaya teman-teman JGD kita ke depannya semakin semangat, monggo Bu April ada tambahan. Boleh nambah nih Pak? Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Budi Siswanto selaku fasilitator dan Bapak Farid selaku PP kita yang kelas 91B. 91A ya Pak ya? Maaf. Oke Bapak Ibu, luar biasa sekali ya Bapak Ibu diskusi kali ini. Semakin malam semakin hangat. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu sekalian. Keren. Baik Bapak Ibu, saya hanya sekedar menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Farid. Intinya begini Bapak Ibu, untuk pembelajaran pertama ini mengenai filosofis Hajar Dewantara. Nah, intinya sebagai guru kita harus adakan perubahan Bapak Ibu. Tidak selalu statis, benar apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad Masudi. Oh, bukan ya? Bukan Bapak Masudi ya? Betul, saya Bu. Oh iya. Berarti ada masih Bapak Masudi. Nah, selalu bersifat dinamis, ada perubahan, setiap tahun ada perubahan, kita menyesuaikan dengan zamannya Bapak Ibu, seperti halnya kita sebagai wanita di era yang seperti hari ini, yang model-model baju, TikTok. Nah, kita harus juga menyesuaikan, seperti halnya guru juga menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, dengan demikian, dengan adanya perubahan-perubahan itu, nantinya bisa tujuan-tujuan pendidikan itu akan tercapai. Perubahan-perubahan apa yang terjadi, sedikit demi sedikit akan tercapai. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, peran guru dalam PHD itu yang pertama, yaitu kita sebagai guru hendaknya bersikap menuntun Bapak Ibu. Yang kedua, melakukan sistem AMOM. Dan yang ketiga, fasilitator. Dan tidak lupa dengan trilogi pendidikan Ingarso Suntolodo, Imadio Manguntarso, dan Tuturi Handayani. Nah, ketiga dan keempat, peran guru itu kita harus hendaknya mengatakannya Bapak Ibu agar terjadi perubahan-perubahan di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Saya itu aja mengenai penguatan mengenai materi Ki Hajar Dewantara. Tapi begini Bapak Ibu, karena perjalanan kita masih panjang, saya hanya berharap Bapak Ibu jaga kesehatan. Karena ini masih awal-awal ya Bapak Ibu, jaga kesehatan selalu. Terus Bapak Ibu jangan lupa juga saling mengingatkan, jaga kekompakan, saling peduli Bapak Ibu, karena kita bukan persaingan Bapak Ibu. Awal masuk bersama, kita lulus juga bersama. Amin. Itu saja Bapak, penguatan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga
Yang jujur, Bapak. Yang komplit, pintar, jujur, dan bertanggung jawab. Betul. Pak Usni bocor.
sama Pak. Gobak sodor juga ada. Sodor, bentengan ada. Balpak, Pak. Leker, karet, geber. Siap, Pak, siap. Siap. Alhamdulillah sudah Pak. Iya, baik Bapak. Saya hanya sekedar ingin membicarakan tentang penugasan atau kegiatan-kegiatan di calon guru penggerak angkatan 11 ini. Harapannya kalau saya pribadi, apabila ada kegiatan yang mempunyai tugas yang begitu berat, maka harapan saya itu untuk ruang kolaborasi seperti ini diletakkan pagi saja. Seandainya misalnya ada tugas yang membutuhkan waktu, pengerjaannya butuh waktu yang lama. Seandainya, karena begini Bapak, karena saya lihat deadline-nya sampai jam 12 terus ini mulai dari kemarin. Nah, apabila ketika selesai Zoom seperti ini harus mengerjakan tugas Bapak, maka otomatis kita dikejar waktu. Kemungkinan bisa jadi tugas yang diharapkan oleh Bapak ini tidak terselesaikan, apalagi takutnya khawatir teman-teman yang masih kurang begitu paham tentang pengerjaan Canva, kan seperti itu Bapak. Itu yang bikin khawatir saya. Untuk itu harapan saya ketika diperkirakan kegiatan ruang virtual ini setelah ruang virtual selesai kita harus mengerjakan tugas, maka harapannya diletakkan pagi saja Bapak, entah itu jam 8 atau jam 9 seperti itu. Apalagi kita sebentar lagi akan menghadapi liburan sekolah, kan seperti itu. Jadi enak lagi begitu Bapak. Ya. Demonstrasi.
Alhamdulillah. Iya, Bapak. Kalau ini saya agak keberatan sebenarnya kalau diletakkan jam 12:30 misalnya, karena gini Bapak, kita kan pulangnya kan jam 2.30 atau jam 12:30 begitu Bapak ya. Nah, sedangkan tempat mengajar saya dan di antara teman-teman yang ada di sini itu kebanyakan jauh dari rumah kita begitu Bapak. Otomatis apabila kita melaksanakan Zoom pada saat jam 12:30 kemungkinan besar kita pulangnya jam 4 begitu Bapak. Jadi ya kalau diletakkan jam 3 itu enak sebenarnya Bapak. Setelah asar kita langsung duduk di sini. Maka itu lebih bagus sepertinya. Bagus. Ayo. Ayo berapa ya? Besok hari Jumat berarti setelah asar Pak, jam 3. Ya Pak. Ya, jam 3. Jam 3 ya. Siapa? Setengah 3. Siap, Bapak. Kalau yang B ditukar kenapa Pak? Karena kalau bisa ya, kalau memang sudah tidak bisa ya tidak apa-apa Pak. Maksudnya saya besok masih ngajar sore Bapak. Waktunya atau yang AB kita taruh jam 1:30 sampai jam 3 tidak apa-apa. Karena waktu sore kan saya masih ngajar Bapak. Boleh. Gimana yang kalau memang sudah tidak bisa jam 1:30 saya ikut. Nanti besok saya untuk tidak ngajar sore gitu, tidak apa-apa. Tapi kalau mau dalam arti saya kan minta di sini. Kalau jam 1:30 untuk yang B itu gimana? 2 April gimana? Gimana Bu Sela? Saya siap-siap. Saya setuju saja. Ya. Ya, jam 1:30 Bapak. Berarti besok yang B duluan Pak ya? Yang A jam berapa Pak? Ya, iya Pak. Iya Bapak. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapak Guru. Siap. Permintaan. Request. Ya. Satu modul aja, Bapak. Nanti di Amin. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Simal bermuncul, Pak Simal. Mari agendakan.